Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2681 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop saling membantulah kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar, kita yang lebih rohani daripada yang lain, kita punya kewajiban. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang yang lebih rohani daripada yang lain harus memimpin orang yang mungkin kurang rohani, orang Kristen tetapi tidak pernah ke gereja, orang Kristen tetapi tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudaralah yang harus memimpin mereka. Saya percaya saudara ada di tempat yang tepat, yang mungkin seringkali kita merasa kita kurang tepat ada di tempat itu. Tapi saya mau bilang, dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana untuk menempatkan saudara di sana. Untuk apa? Untuk dapat memimpin atau mengembalakan orang-orang yang rohaninya sedang terpuruk. Dan Tuhan mau saudara memberikan semangat kepada mereka, supaya mereka yang tadinya mungkin hanya Kristen KTP, akhirnya mereka menjadi Kristen yang radikal, Kristen yang militan, Kristen yang betul-betul hidup sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Tuhan menempatkan saudara ada di satu tempat, komunitas, tempat tinggal, tempat pekerjaan, untuk jadi pemimpin di sana. Memimpin orang-orang supaya mereka berjalan di jalan yang benar, yang menuju pada kehidupan yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, di tempat saya hanya saya yang Kristen. Di tempat saya bekerja, tempat tinggal di komunitas saya satu-satunya orang Kristen di sana. Dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara membawa mereka kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membawa orang-orang yang tadinya berdosa, jauh dari Tuhan, bahkan tidak mengenal Tuhan, lalu kita pimpin mereka supaya mereka berjalan di jalan yang benar, itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, di saat saudara bergelimang harta, naik pangkat, saudara, itu tidak membuat Tuhan senang. Yang membuat Tuhan bersukacita, sorga bergembira ketika saudara memimpin orang yang sesat,
kembali ke jalan yang benar. Yang tadinya hidup dalam kegelapan, mereka sekarang bertobat dan mereka hidup dalam terang kasih Kristus. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, oh haleluya, apa yang saudara mau? Apa yang saudara minta dari Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Kenapa? Karena kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berlomba-lomba membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bawa mereka kepada Tuhan dengan roh yang lemah lembut. Jangan kasar, jangan juga terlalu keras, saudara. Akhirnya apa? Mereka tidak merasakan kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita memimpin orang untuk datang kepada Tuhan, saudara juga harus menjaga diri saudara. Supaya apa? Tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara, banyak orang ketika mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa, mereka diurapi saudara. Mereka jadi figur, disenengin sama orang banyak. Saudara, karena tidak menjaga diri, akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Seorang pemimpin, dia harus takut akan Tuhan. Dia harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dia selalu menjaga hidupnya supaya tetap kudus, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jaga diri saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kita yang lebih rohani daripada yang lain. Kita harus memimpin mereka yang kurang rohaninya, yang belum mengenal Yesus. Kita harus bawa mereka ke jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Bawa mereka kepada Tuhan dengan roh yang lemah lembut. Jangan kasar, jangan keluar kata-kata kutuk, jangan juga terlalu keras. Firman Tuhan ini mengajarkan kita roh yang lemah lembut. Amin. Dan jangan lupa menjaga dirimu supaya apa? Tetap hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar kita yang lebih rohani daripada yang lain. Saudara, ayat 2 perhatikan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang lebih rohani, saudara harus jadi berkat. Amin. Saudara harus jadi berkat bagi yang lain. Bantu orang-orang yang susah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang hanya berteori, tapi mempraktekannya itu susah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pemimpin, saudara harus jadi berkat. Amin. Bukan jadi memberatkan orang. Saudara harus jadi berkat. Dalam hal apa saudara? Dalam hal memberi, saudara harus jadi contoh. Amin. Saudara harus jadi berkat. Bantu mereka yang dalam kesusahan. Saudara kalau mungkin tidak dapat membantu secara materi, ya minimal saudara membantu mereka dalam doa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita saling tolong satu dengan yang lain. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Saudara, lihat, waktu kita lahir, kita nggak lahir dengan sendirinya, kita ditolong orang. Waktu kita sakit, saudara lihat, kita juga butuh orang lain kan. Dokter yang bantu kita, suster perawat yang tolong kita ketika kita sakit. Dan di saat kita mati, saudara, kita nggak bisa masuk sendiri ke lubang kubur. Dibantu orang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kita harus saling tolong menolong satu dengan yang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Jangan sampai kita sesama orang percaya, ketika ada orang percaya yang lagi susah, kita ikut tertawa.
Di mana kasih kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Ketika kita melihat ada yang dalam kesusahan, mari kita sebagai sesama tubuh Kristus, kita bersatu, kita saling mengasihi, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Di atas dasar kasih Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai pemimpin yang lebih rohani daripada yang lain, harus jadi berkat. Kalau saudara jadi berkat, orang-orang yang saudara pimpin itu juga akan melakukan hal yang sama. Karena seorang pemimpin itu kan yang diwariskan kepada orang-orang yang dipimpin adalah teladan. Jadi kalau saudara memberikan contoh jadi berkat, mereka pasti orang-orang yang saudara pimpin jadi berkat. Dimanapun mereka berada, pasti mereka jadi berkat. Haleluya. Yang ketiga saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita yang lebih rohani daripada yang lain harus jujur apa adanya. Saudara perhatikan ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap bahwa kita harus hidup apa adanya, jujur apa adanya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat sekarang ini, banyak sekali manipulasi. Saudara lihat, kalau di media sosial, banyak sekali kan efek-efek yang membuat orang yang tadinya biasa-biasa jadi luar biasa cantik, luar biasa ganteng. Karena apa saudara? Ada efek di sana. Artinya apa? Di dunia media sosial sekarang ini banyak sekali manipulatif. Saudara dan saya sebagai orang percaya, kita harus jujur apa adanya. Ada berapa banyak orang kecewa kan? Di saat dia membeli dari media sosial, kelihatan barangnya baik, bagus, sangat-sangat menarik. Tapi ketika barangnya itu sampai di tangan, di luar ekspektasinya dia tertipu. Saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai seorang pemimpin, kita harus hidup apa adanya, harus jujur. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kejujuran ini yang susah. Sekarang kejujuran itu sepertinya harga yang sangat mahal. Saudara, dari firman Tuhan ini kita harus berintegritas, harus jujur apa adanya. Amin. Jangan tipu dengan efek, jangan menipu orang dengan hal-hal yang terlalu tinggi tetapi ternyata hasilnya tidak seperti apa yang kita katakan. Apa adanya saja. Amin. Kalau memang sederhana, ya sudah sederhana saja. Gak usah dibuatkan semewah mungkin. Pada akhirnya setelah selesai acara, saudara sendiri yang susah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Mari kita hidup sederhana. Coba sudah perhatikan, Yesus memberi teladan hidup yang sangat-sangat sederhana. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang maha kaya. Dia punya segalanya, alam semesta ini. Bukan hanya alam semesta ini, surga juga milik dia. Tapi saudara lihat, dia datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa seorang hamba. Saudara, lihat, dia lahir di kandang domba yang hina. Kalau sekarang saudara, orang mau melahirkan itu dia pilih-pilih dulu. Mana fasilitas yang paling mewah dan rumah sakit yang paling mahal untuk istrinya dapat bersalin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang punya segalanya, dia hidup dalam kesederhanaan. Dia lahir di kandang domba. Saya yakin dan percaya kandang itu sudah bau kotoran, sudah bau pesing, sudah campur aduk. Yesus memilih lahir di sana. Saudara lihat dalam kehidupannya, dia bukan lahir di istana raja, tapi di keluarga yang sederhana. Saudara yang dikasihi Tuhan,
dari Yesus kita dapat belajar hidup dalam kesederhanaan, hidup apa adanya, harus jujur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan memaksa diri untuk mau tampil wow, tapi akhirnya saudara menangis karena sebenarnya saudara gak mampu. Lebih baik saudara hidup apa adanya, sederhana, itu yang membuat saudara bahagia. Amin. Daripada saudara pura-pura bahagia, pada akhirnya menyiksa saudara sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar sebagai seorang pemimpin harus hidup jujur apa adanya. Haleluya. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini, kita diajar, kita yang lebih rohani daripada yang lain harus memimpin orang ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, dan jangan lupa menjaga diri kita supaya tetap kudus, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita belajar hidup kita harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Tolong mereka yang sedang dalam kesusahan. Di saat saudara jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, kita belajar seorang yang lebih rohani atau seorang pemimpin harus hidup jujur apa adanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.